bisa ikut lagi pembelajaran yang berikutnya, tidak bisa ikut belajar dengan sistem yang menyenangkan, atau mungkin hari ini kita ada Hmm, pembelajaran sistem yang baru nih dari hmm, Miss-nya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu simple aja sebenarnya sih, Miss Dea. Tapi gitu. cukup Oke, menjadi oke. PR ya. Iya, heeh. Justru itu Heeh. kita melatih anak-anak kita untuk tadi ya, kontrol ya, kontrol Ya, diri. Dengan kontrol proses diri. belajar untuk mereka bisa mengambil sebuah keputusan untuk memahami masalah yang terjadi di fasenya mereka. Gitu. Oke, baik. Betul, Keren. betul. Iya. Oke, terima kasih Miss Diana. Kita lanjut ke Hmm, saya yang berikutnya, yaitu saya memiliki role model. Nah, hmm, jadi anak ini kan memiliki bakat alami untuk meniru ya, Miss ya. Sangat memiliki. Nah, jadi eh, figur anak itu memerlukan figur, membutuhkan figur teladan yang bisa dia tiru. Nah, melalui figur teladan ini, Ananda memperoleh informasi tentang nilai-nilai atau perilaku yang perlu diadopsi. Nah, dari situ juga Ananda mampu menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, Ananda juga memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang membuatnya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengatasi situasi sulit. Nah, misalnya hmm, dia bisa memiliki role model itu ayah atau ibunda di rumah. Nah, hmm, biasa kan anak-anak prasekolah itu sangat apa ya, menirunya itu, perilaku menirunya itu sangat tinggi begitu ya Miss Dea ya. Nah, jadi betul. misalnya aja simpelnya ketika kita meminta Ananda untuk melakukan sholat. Nah, jika Hmm, kita hanya mengandalkan, ayo nak soleh, nak soleha sholat, itu akan lebih efektif ketika dibarengin dengan ayah dan saat ibunda. bareng. Iya, sholat bareng. Nah, jadi memang diperlukan sekali figur teladan agar Ananda ini bisa mencontoh hal-hal yang membuat dia itu nanti bisa bertumbuh, berproses, beradaptasi dengan lingkungan yang ia akan membuat dia stres atau menekan seperti itu. Jadi dibutuhkan Hmm, role model. Kalau di sekolah ya miss-nya seperti itu oh ya. ya, ya sholat Mm-mm. bareng. Sholat Berarti ini bareng. berkaitan dengan pertanyaan dari ayah dan bunda kemarin, apakah kepribadian hardiness itu diwariskan? Nah, kalau kita Ya, korelasikan dengan role model ini, sebenarnya kata diwariskan itu masih tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi Ananda itu di usia-usia prasekolah itu adalah peniru yang ulung ya kan? Peniru betul. yang ulung, bahwasanya ketika dia melihat ayah dan ibundanya itu gigih, terus bisa mencontohkan hal yang bagus, terus bisa menunjukkan bahwasanya ketika ada permasalahan terjadi, mengajak keluarganya solve bareng-bareng, itu secara tidak langsung ayah dan bunda juga bisa uh, menumbuhkan karakter hardiness itu gitu kan, anak-anak bisa Betul. mencontoh. Nah, gitu nggak sih Betul. Ibu? Betul Mm-mm, sekali, Miss. Nah, ya ini mm-mm, secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari ayah dan bunda ya. Nah, bisa mm-mm, nggak karakter hardiness itu diturunkan? Nah, jadi karakter hardiness ini sama dengan seperti karakter yang lainnya. Sebenarnya kalau dari hasil penelitian yang saya baca ya, Miss ya, eh, warisan dari orang tua itu, karakter yang diwariskan itu hanya 40%. Nah, oh, selebihnya 60% itu dari pola asuh, lingkungan, dan bagaimana orang tua mendidik kebiasaan-kebiasaan dari keluarga dan lingkungan sekolah tentunya. Nah, jadi ya sama seperti yang sudah diulas sedikit oleh Miss Dea. Jadi dari contoh-contoh yang diberikan ayah bunda ini adalah salah satu bentuk dari uh, penanaman. iya, penanaman Hmm. yang dia dapatkan dari orang tuanya. Nah, jadi tidak serta-merta orang tuanya tangguh nih, orang tuanya resilience nih, mampu survive dengan keadaan seperti apapun. Pasti anaknya nanti tumbuh besar seperti itu juga. Itu tidak bisa terjadi tanpa diimbangi atau diiringi dengan pola asuh dari orang tuanya yang memang sudah menanamkan eh, perilaku-perilaku hardiness itu sendiri sejak dari dini. Nah, jadi Oh, tetap, terjawab. iya, jadi tetap, jadi memang kembali lagi kepada pola asuh, jadi kembali lagi kepada bagaimana apa
pelajaran-pelajaran, nilai-nilai yang diberikan oleh keluarga, nilai-nilai yang diajarkan oleh ayah bunda, terus juga dari pihak sekolah tentunya yang memang harus berkolaborasi, Hmm. bersinergi positif untuk membangun personality hardiness ini kepada Hmm. ananda-ananda kita tercinta. Hmm. Berarti kalau Hmm. misalnya nih ada banyak nih ya case-nya, Ya, kita juga temui waktu kita praktek di lapangan dulu kan, iya. Bu Lina. Ada orang tua yang ingin anaknya untuk tampil di depan umum. Ayo dong ikut lomba pidato gitu. Tapi sebenarnya orang tuanya sendiri ketika tampil itu malu-malu gitu. Itu kan bagaimana bisa kita ingin anak kita tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sedangkan kita sebagai orang tua tidak menunjukkan bahwa saya loh orang tua yang confident, saya loh orang tua yang berani dan memberikan contoh kepada anak bagaimana sih caranya tampil di depan umum. Ya nggak sih, Miss Linda? Betul sekali, Miss Dea, tepat sekali. Saya sangat setuju, Mm-mm. Kak. Benar. Kemarin kita juga waktu praktek itu Mm-mm. banyak kita temui case yang seperti ini ya, Miss ya. Maksudnya anak dituntut untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mendapatkan role modelnya di dalam keluarga gitu. Jadi ketika anak tidak menyetujui atau memberontak, ya itu sangat wajar, hal yang sangat wajar gitu. Jadi diharapkan sekali para ayah dan ibunda ketika menginginkan ananda seperti yang ingin diterapkan, itu ayah dan ibunda setidaknya memberikan dulu contoh nih seperti apa. Ketika seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Dea, ingin memiliki anak yang mau nih Betul. tampil gitu ya. Nah, ayah bunda juga setidaknya bisa melihatkan confident dia tuh seperti apa gitu. Nah, jadi jangan hanya kita menekan atau mengharapkan sesuatu yang kita tidak bisa kepada anak kita. Nah, rasanya juga tidak adil gitu ya, Miss Dea ya. Hmm. Seperti itu, Miss Dea. Oke. Ha, Oke. ya. Lalu kita Lanjut. mm, ya, kita lanjut ke yang program I Have keempat Oh ya. yang ya. Setelah Saya role mau model tadi. ya setelah role model itu ada saya memiliki dorongan untuk menjadi mandiri. Nah, di sini nih menjadi mandiri ini. Nah, apa? Anak itu, Ananda itu diberikan kesempatan untuk bisa mengambil keputusan, lalu mempelajari keterampilan baru, menyelesaikan masalah, menghadapi kegagalan, dan belajar dari kesalahan. Nah, dengan begitu, Ananda menyadari bahwa setiap orang itu memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam hidupnya, sehingga perlu belajar bagaimana cara menghadapinya. Nah, Ananda juga belajar bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, jadi di sini dorongan untuk menjadi mandiri. Nah, ini poin paling penting juga sih, Miss Dea. Nah, jadi di Mm-mm. sini ayah dan bunda ini juga menjawab pertanyaan yang dari ayah bunda. Ada yang di sini eh, eh, apa yang harus orang tua lakukan saat anak mudi dan selalu ingin dibantu? Yang itu ya, Iya. Miss Dea ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini sekalian menjawab. Nah, di sini ketika anak selalu ingin dibantu, mungkin waktu sebelumnya usia prasekolah atau ketika dia di TK seperti itu ya, Miss Dea ya, orang tua Mm-mm. selalu mengambil alih tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Nah, sehingga Ananda merasakan, oh ya sudah, saya tidak perlu mengerjakan, toh nanti juga selesai oleh ibunda dan ayahnya. Hmm. Nah, jadi di sini perlunya pengurangan intensitas. Karena kalau mau langsung di stop itu kan tidak mungkin ya, Miss Dea ya. Itu juga nanti Ya. akan berdampak ke hal yang lainnya, akan berdampak kepada mungkin saja Ananda merasa adanya penolakan atau Ananda merasa ayah bunda kok langsung berubah, apakah sudah tidak sayang lagi sama saya. Nah, jadi di sini perlahan-perlahan untuk mengurangi intensitas dari orang tua membantu. Nah, kan ini berkaitan Ah. dengan dorongan untuk menjadi mandiri. Nah, jadi kan sebenarnya personality hardiness ini akan muncul ketika anak kita itu bisa mandiri. Mandiri ketika Mm-mm. dia
menghadapi kegagalan, dan dia tahu nih kegagalan itu adalah suatu proses yang memang akan selalu ada di dalam kehidupan. Nah, juga Ananda itu bisa memiliki kekuatan untuk bangkit ketika dia sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Ini adalah prosesku untuk bisa, lalu Ananda bisa nih survive gitu. Nah, ini juga dibantu oleh orang tua. Nah, orang tua tidak melulu membantu pekerjaan sekolah. Misalnya nih kalau di usia prasekolah ya Miss Dea ya. Nah, kan orang tua biasanya suka, ya sudah biar kamu ini sini biar bunda kerjakan atau ayah kerjakan. Padahal mungkin tugas yang diberikan dari sekolah ini adalah tugas yang untuk membantu tahap tumbuh sebagai anak yang mandiri. Yang mana memang salah satu dari personality hardiness itu adalah poinnya mandiri begitu ya. Nah, jadi dengan pola asuh terkadang orang tua tidak tegaan juga ada biasanya ya Miss ya, tidak tegaan melihat tidak tegaan, kasihan anak saya, dia tidak bisa, dia belum bisa misalnya gitu kan. Misalnya aja contohnya diberi tugas ketika anak prasekolah misalnya tugas menggunting. Nah, tugas menggunting atau tugas mewarnai. Nah, biasanya anak prasekolah ini kan belum kuat nih motoriknya untuk menggunting, belum bisa mengikuti arahan. Nah, biasanya ayah dan ibunda itu suka tidak tegaan atau suka gemes sendiri. Ya sudah, sini biar ibunda, biar ayah begitu ya, ya Miss Dea. Iya. Nah, jadi ini sangat diharapkan sekali, sangat kita harapkan untuk para ayah, ibunda untuk tahan dulu dirinya, tahan untuk tidak untuk tidak dengan gampang atau dengan ya udah sini biar ibu. Jadi ya sudah, kita pelan-pelan coba, yuk nggak apa-apa nak, coba nggak apa-apa, gimana pun hasilnya itu nanti akan berproses sesuai dengan tumbuh kembang dari Ananda gitu. Jadi kan yang memang usianya, tugas perkembangannya baru sampai di sana, tidak apa-apa kalau memang mengguntingnya masih di luar garis, mewarnanya masih tidak tepat dengan yang diinstruksikan. Jadi kembali lagi untuk tidak apa-apa sebenarnya ayah ibu untuk proses kemandirian Ananda kita. Nah, seperti itu Miss Dea, salah satu contoh yang mungkin ya yang banyak terjadi di sekolah-sekolah. Iya. Ini sangat relate dengan keadaan kita saat ini ya gitu. Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari penjelasannya Bu Linda, bahwasanya kemandirian itu terbentuk saat orang tua mau memberikan kesempatan Betul untuk sekali. anak ya. Jadi walaupun misalnya ada pola tertentu, tapi Ananda belum bisa gitu, nggak usah melihat prosesnya anak yang lain, tapi just fokus dengan apa yang anak kita bisa dan latihan setiap hari gitu. Gak apa-apa lah guntingnya masih belok gitu, gak apa-apa mewarnainya masih kurang gitu. Yang penting kita memberikan kesempatan dan tidak mengambil alih gitu kan, tidak mengambil alih gitu. Keren, betul sekali Miss Dea. Betul sekali seperti itu. Jadi intinya ayah bunda memberikan kesempatan kepada Ananda untuk dia berproses. Nah, jangan usahakan seminimal mungkin kita mengambil alih yang menjadi itu, yang sebenarnya itu menjadi tugas Ananda seperti itu. Jadi ya menahan diri sih lebih tepatnya, Miss. Betul, menahan diri ya untuk proses belajarnya Ananda. Ya, untuk kemandirian. Baik. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih. Yang terakhir itu saya memiliki akses kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan keamanan. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan dari keluarga ya, dari Ananda. Walaupun di sini mungkin ada sebagian orang tuanya yang memang salah satunya pekerjaan sebagai tenaga kesehatan seperti itu ya, Miss ya. Nah, banyak ya di sini ya. Nah, tapi di sini yang perlu itu anak-anak merasakan aman, nyaman, lalu dia juga merasa dapat bantuan ketika dia sakit atau dia berada dalam bahaya. Nah, dia merasa oh ya sudah, saya memiliki akses yang cukup kok ketika saya membutuhkan kesehatan, saya membutuhkan pendidikan yang baik.
lalu layanan sosial dan keamanan. Nah, si anak Ya. ini udah merasa nih dari beberapa hal itu tuh dia sudah tidak perlu mengkhawatirkan lagi. Misalnya kayak nanti kalau saya sakit bagaimana? Nanti kalau misalnya saya butuh pendidikan seperti apa? Nah, ketika dia ingin belajar, dia sudah mendapatkan pendidikan. Nah, seperti salah satu Ananda yang memang sangat beruntung sudah bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu dari AKIS ya, Miss Dea ya. Alhamdulillah, iya. Benar. Jadi Ananda di sini insya Allah sudah tepat sekali berada di AKIS yang memang sudah tidak dikhawatirkan lagi begitu ya Miss ya untuk mutu pendidikannya, hal-hal yang nanti dia dapat dari sekolah seperti itu ya Miss ya. Lalu juga berarti termasuk salah satu menyekolahkan Ananda di tempat yang berkualitas, lalu itu tuh menjadi salah satu faktor yang membentuk anak-anak menjadi hardiness juga gitu ya, Bu Linda? Betul sekali, betul sekali Miss. Nah, jadi orang tua pemilihan pendidikan yang bermutu itu salah satu penentu karena memang lingkungan kan ya Miss ya. Nah, lingkungan, sekolah dan keluarga itu 3 elemen penting yang memang harus berkoordinasi secara baik. Nah, jadi layanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan keamanan. Nah, seperti itu. Kalau gitu, boleh nggak dikasih sedikit tips dari Bu Linda yang Bu Linda tahu bagaimana sih orang tua itu bisa memilih sekolah dengan tepat gitu. Kita melihat mutu atau kualitas sekolah itu dilihat dari apanya sih gitu. Iya, baik. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya pertanyaan dari Miss Dia karena kadang karena orang tua suka bingung ya Miss ya. Maksudnya mau sekolahkan anak di sekolah yang seperti apa nih begitu ya. Nah, jadi kalau tips dari saya itu yang pertama itu kita melihat dulu nih visi misi dari sekolah. Sesuai tidak dengan visi misi yang ingin kita tanamkan untuk anak kita atau di keluarga kita. Nah, ini harus relate dulu nih Miss Dea. Jangan yang misalnya ini mohon maaf, misalnya kita mohon maaf lagi kita muslim. Nah, sekolah sekolah yang misalnya ini bermutu, bagus gitu ya secara mutu. Tetapi lingkungannya mungkin tidak semua muslim mungkin ya Miss Dea ya. Nah, ini juga kan salah satu yang mempengaruhi dengan misalnya nilai-nilai yang dari keluarga anut. Misalnya memang ingin anak-anak tumbuh di lingkungan Islami dengan nilai-nilai yang nilai-nilai Islam yang kuat, dengan didampingi oleh miss-missnya yang memang secara agama yang kita anut itu sesuai dengan ajaran. Nah, jadi itu yang poin pertama. Poin pertama itu kalau dari saya selaraskan dulu visi misi dari sekolah dengan visi misi keluarga. Iya, nah jadi dilihat dari situ, lalu juga kita memiliki trust terhadap sekolah. Nah, kalau kan ada nih Miss dari misalnya kita berbincang-bincang dirasa memang sudah tidak nyaman, kan ada ketika kita berbicara atau berbincang dengan orang yang memang kita merasa tidak nyaman. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, dari pihak keluarga, maksudnya dia bisa menjalin relasi yang baik nggak dengan pihak sekolah? Karena memang untuk membentuk Ananda kita memiliki personality hardiness dan nilai-nilai yang lainnya itu ya diperlukan kolaborasi yang baik, sinergi yang baik, yang positif antara pihak sekolah dengan pihak keluarga tentunya. Seperti itu sih. Terima kasih sekali Bu Linda karena memang yang terjadi saat ini selain kita memang punya siswa-siswa di AKIS, tapi saat ini banyak juga yang sedang mencari kira-kira bagaimana ya sekolah AKIS gitu, apakah kualitasnya baik, apakah mutu pendidikannya oke, seperti itu. Jadi ada tips tadi dari Bu Linda untuk menilai kualitas dari sekolah tersebut. Silahkan Ayah Bunda melihat dulu apakah sekolah visi misi dari sekolah yang ingin Ayah Bunda tuju itu sudah sesuai belum dengan karakter atau visi misi keluarga ya gitu ya Bu Linda. Jadi gitu. Oke, jadi untuk Ayah Bunda bisa datang nih ke AKIS untuk misalnya untuk tanya-tanya gimana sih visinya AKIS, program-programnya AKIS, apakah sesuai dengan apa yang ingin Ayah dan Bunda bangun terhadap karakter Ananda gitu.
Oke. Betul, betul sekali, Miss. Saya mengatakan adanya kolaborasi dan bersinerginya baik antara sekolah dan keluarga. Ya, yang tadi itu ada bagian keluarganya. Yang berikut ini saya ingin sedikit mengulas tentang sekolahnya nih, Miss. Iya, iya, iya. Nah, jadi tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi diharapkan pihak sekolah itu bisa membentuk sifat berani mencoba dan gigih dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Nah, Mm-mm. pihak sekolah ini bisa membantu membentuk nih kepada ananda kita. Yang pertama, lalu yang kedua itu bisa menjadikan anak lebih adaptif terhadap perubahan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, Mm-mm. bisa membiarkan ananda mengembangkan sikap kreatif dalam menemukan inovasi dan solusi penyelesaian masalah. Nah, ini setidaknya ada tiga hal ini PR yang sekolah. Miss PR sekolah yang bisa diterapkan untuk ananda kita agar memiliki personality hardiness gitu ya. Nah, Hmm. bagaimana caranya? Bagaimana cara konkretnya atau contoh konkretnya gitu ya, Miss ya? Nah, Iya. mungkin bisa pihak sekolah itu memberikan aktivitas baru nih kepada ananda. Hmm. Nah, dengan memberikan kegiatan baru, ananda akan secara tidak langsung itu dilatih menjadi seseorang yang berani. Nah, jadi Hmm. program-program atau gaya belajar itu tidak monoton. Ada sesuatu yang baru yang membuat ananda secara tidak langsung tuh berlatih untuk menjadi Hmm. berani. Iya. Seperti itu, Miss. Lalu ketika hal itu sudah dilakukan, nah pihak sekolah bisa mengobservasi keterampilan ananda, kemudian mengujinya dengan cara meningkatkan sedikit demi sedikit Hmm. kesulitannya. Nah, jadi pelan-pelan menaikkan level seperti itulah ya, Miss ya. Hmm. Lalu hal ini tuh berguna untuk bisa membuat ananda kita merasa percaya diri untuk Oh. memulai hal yang baru. Jadi kalau khawatirnya ketika kita langsung memberikan ujian yang itu di atas kemampuan dari ananda, ketika dia pertama langsung mencoba dan gagal, itu menjadi suatu pengalaman yang kurang mengenakan yang Hmm. mengakibatkan bisa jadi dia trauma mungkin ya gitu Hmm. dan tidak mau lagi mencoba. Nah, jadi di situ fungsinya untuk kita mencoba mengobservasi keterampilan ananda, lalu kita pelan-pelan untuk menaiki levelnya. Nah, Hmm. ya, jadi Hmm. seperti jenjang anak tangga seperti itu ya, Miss Dia ya. Iya. Pelan-pelan. Lalu ketika ananda itu sudah berhasil melakukan hal-hal yang tadi, yang dari yang poin kedua, lalu kita ajak ananda untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika sudah mungkin di level yang sedikit lebih tinggi atau yang paling tinggi. Nah, di situ ananda mengalami misalnya kesulitan. Nah, bisa nih pihak sekolah untuk mengajak ananda kita berpikir kreatif, lalu juga menimbulkan inovatif-inovatif bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi Oh. berproses seperti itu, Miss Dea. Oke, Ya, oke. sekolah. Berarti kalau dari sekolah sendiri tetap sama sebenarnya seperti orang yang tua, hanya saja dilakukan dengan setting yang berbeda. Misalnya nih Betul. Ananda kita latih untuk dia belum berani untuk berenang ya kan? Dia belum Mm-mm. berani untuk berenang. Kita sendiri kita punya program swimming class gitu, Miss Linda, Bu Linda, jadi Miss Iya. Linda. Nah, ada beberapa anak yang dia belum berani gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti kan salah satu proses kita untuk membuat dia berani adalah selalu memberikan kesempatan. Kalau misalnya gagal, ya nggak apa-apa. Besok kita coba lagi. Hari ini belum berhasil, coba lagi, diberikan apresiasi, diberikan konsekuensi, seperti itu ya, Linda ya? Betul, betul Oke, akan sekali, Miss coba, akan Dea. diterapkan. Iya, karena memang mungkin bisa tadi kan sejalan dengan program yang ada di AKIS, yaitu program berenang. Misalnya, Nah, misalnya itu bisa yang minggu pertama main air dulu, belum langsung ke yang berenang. Mungkin seperti itu ya, simpelnya ya, ya Miss Dia ya. Walaupun memang mungkin di sekolahnya sudah menerapkan nih gitu. ya. Insya Allah guru-guru Jadi pasti sudah menerapkan. pasti sudah menerapkan karena memang saya yakin sekali bahwa AKIS adalah pendidikan yang memang menjamin mutu dan Ya, Insya Allah. keamanan dan kenyamanan dari peserta didiknya seperti itu. Ya, Nah, amin, jadi amin.
Iya, insya Allah, Bismillah ya Miss Dea. Bismillah, Bismillah. Tentunya bersama dengan ayah dan bunda semuanya. Aki tidak mungkin sendiri kita menumbuhkan karakter Hardiness, tapi juga dengan kolaborasi dari kita gitu. Dengan juga kayak Betul. sesekali mengundang Bu Linda kayak gini menambah kekuatan untuk kami, untuk kita maju gitu ke depan, sama-sama yuk gitu. Diingatkan lagi. Sebenarnya kayak ilmu-ilmu yang sebenarnya kita sharingkan hari ini, pasti ayah bunda dari Akis tuh semuanya sudah keren-keren, Bu Linda. Latar Iya, belakang ayah bunda rata-rata keren semuanya, dan pasti ayah bunda sebenarnya sudah memiliki ilmu-ilmu yang kita sharingkan hari ini, hanya saja uh, mungkin lupa atau sedikit freeze karena aktivitas gitu kan. Setidaknya dengan sharing session yang kita adakan, kita ada remindernya nih gitu, untuk ayo kita kembali bareng-bareng. Untuk teacher juga, untuk kami sebagai tenaga pendidik dan penyedia layanan pendidikan, sama-sama kita ayo berkolaborasi bareng-bareng gitu. betul, betul sekali Miss Dea. Karena memang ya seperti yang sudah Miss Dea sampaikan sedikit, itu memang ayah bunda di sini ayah bunda yang hebat, yang memang pengetahuannya saya yakin ini sudah menguasai semua ya yang kita bahas hari ini. Iya. Ya hanya fungsinya kita mengingatkan kembali begitu mungkin ya Miss ya, reminder gitu betul. ya. Jadi kayak ya itu mungkin dengan kesibukan, lalu itu tertumpuk dengan kelelahan juga aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kita di sini untuk sharing, mengingatkan kembali, karena memang biasanya tempatnya lupa itu kepada manusia, itu tempatnya lupa begitu ya Miss ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Ada lagi Bu Linda yang mau disampaikan? Masih berlanjut materinya? Terakhir di sini ada benefit dari karakter Hardiness itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya nanti kita sudah capek-capek nih membentuk karakter Tanggi dari Ananda. Ternyata apa sih sebenarnya manfaatnya begitu ya Miss Dea ya. Nah, tentunya sangat banyak sekali manfaat dari karakter Hardiness ini, yang insya Allah itu semuanya positif untuk Ananda kita. Namun di sini saya hanya mau menyampaikan sedikit, paling tidaknya ada 6 ya Miss Dea ya. Iya. Yang pertama itu karakter Hardiness ini mampu membantu individu atau Ananda dalam proses adaptasi dan lebih memiliki toleransi terhadap stres. Nah, lalu juga yang berikutnya bisa mengurangi akibat buruk dari stres, mengurangi kemungkinan terjadinya burnout. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga itu bisa mengurangi penilaian negatif terhadap suatu kejadian yang mengancam atau yang membuat Ananda itu rasa tertekan. Lalu juga yang berikut, membuat Ananda atau individu yang memiliki karakter Hardiness itu tidak mudah jatuh sakit secara fisik, karena kan memang secara mental individu yang kuat itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Seperti itu, Miss Dia. Betul. Lalu yang berikut itu membantu Ananda atau individu mengambil keputusan yang baik ketika dalam keadaan stres atau keadaan yang cukup menekan nih bagi dia. Tapi dia juga bisa nih mengambil keputusan yang insya Allah ini baik, tidak akan merugikan kepada dirinya atau kepada lingkungannya saat itu. Lalu yang terakhir, setidaknya di sini bisa meningkatkan pengharapan untuk melakukan coping yang berhasil. Stres ketika dihadapkan dalam suatu masalah, dalam kondisi yang tidak baik atau menekan, seperti itu. Nah, setidaknya ada seperti ada itu. Beberapa poin ya. Ada beberapa poin, walaupun memang sebenarnya banyak sekali kalau mau kita ulas begitu ya Miss ya. Iya betul, banyak banget. Sudah Ibu Linda? Sudah, kalau materinya? Materinya sudah habis, sudah tersampaikan semua. Sepertinya kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemarin sudah dijawab semuanya dengan sangat baik. Dari Bu Linda sudah terjawab semuanya. Mungkin saya karena waktunya sudah lebih dari 1 jam kita asik banget ngobrolnya. Mungkin Ibu Linda juga ada kesibukan yang mau dilanjutkan setelah ini. Saya coba untuk menyimpulkan ya, Bu Linda, silakan dari hari ini itu seperti apa. Nah, jadi karakter Hardiness adalah personality ya. Hardiness itu personality yang tangguh,
yang dia bisa bangkit dari keadaan yang buruk, yang semangat, yang seperti itu ya, karakter hardiness itu sendiri. Nah, karakter hardiness itu terbentuk 3 komponen. Anak dikatakan hardiness ketika satu dia punya tujuan ya dan berkomitmen terhadap tujuan itu. Maksudnya tujuannya adalah misalnya kalau dia tahu waktu belajarnya, dia mau menyelesaikan apa yang dia mulai. Terus yang kedua adalah dia punya kontrol. Kontrol ini berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti itu ya tadi Bu Linda. Bagaimana anak ini bisa menimbang-nimbang ini tepat tidak ya ketika dalam situasi belajar seperti ini saya melakukan hal seperti ini dan itu pun berproses kan. Terus yang ketiga adalah challenge. Challenge itu berarti dia mau dan berani untuk menantang dirinya melakukan dan menyelesaikan apa yang dia mulai. Seperti itu ya. 3 karakter hardiness yang harus dimiliki atau bisa dibangun Ananda dari sejak dini. Nah, untuk menjadi hardiness, menjadi anak yang punya kepribadian hardiness, Ananda itu harus menjadi anak yang resilience dulu gitu. Anak yang resilience itu seperti apa? Yang Bu Linda jelaskan tadi, anak dikatakan resilience itu ketika dia satu punya hubungan yang hangat dengan orang tua, dengan waktu yang berkualitas, tadi Bu Linda bilang. Yang kedua adalah memiliki role model. Ayah bundanya juga punya role model, bisa menjadi role model yang positif untuk anak-anaknya seperti itu. Kalau ayah dan bundanya semangat, ayah dan bundanya confidence, anak-anak juga akan secara tidak langsung pelan-pelan meniru bagaimana orang tuanya berperilaku dan bersikap. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Jadi ayah dan bunda sesekali akan menemukan anak gagal atau anak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau belajar tapi dia tiba-tiba mogok belajar, dia tiba-tiba tidak mau kelas online gitu. Itu it's okay, kata Bu Linda tadi, yang penting kita konsisten karena mereka memang fasenya adalah fase bermain gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka untuk strict terhadap rutinitas gitu. Tapi yang perlu orang tua atau ayah bunda lakukan adalah konsisten, perlahan, gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting Ananda mau belajar. Terus mandiri, anak-anak harus mandiri dalam artian Ananda itu harus berani dan terus diberikan kesempatan untuk banyak melakukan hal baru. Dan yang terakhir adalah ini PR kita bersama, bukan PR ayah bunda, adalah menyediakan lingkungan yang aman, pendidikan yang aman, suasana di rumah yang harmonis, yang aman, suasana di sekolah dengan teacher yang sangat happy, yang sangat menyenangkan buat Ananda gitu ya. Dan dari hasil penelitian yang disebutkan Bu Linda tadi, hanya 40% kepribadian hardiness itu diturunkan dari orang tua. 60% lainnya adalah kita bersama-sama membentuk pola asuh, ya kan, menyediakan lingkungan yang suportif supaya anak kita menjadi anak yang tangguh dan bisa melewati zaman demi zaman ke depannya yang pasti akan semakin keren. Gitu ya Bu Linda ya? Betul sekali Miss Dea. Gitu, insya Allah sudah terwakilkan. Saya persilahkan kepada Bu Linda untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup. Baik, nah jadi dari yang disampaikan oleh Miss Dea itu insya Allah sudah terangkum semua, sudah lengkap insya Allah. Dari saya closing statementnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Miss Dea, untuk Aki, sudah diberikan kepercayaan untuk sharing, untuk mengingatkan kembali begitu ya, untuk karena memang pada dasarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, ilmu-ilmu yang yang tadi kita berikan tadi itu sebenarnya sudah ibunda dan ayah itu kuasai dan sudah tahulah pastinya seperti itu ya. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan, kepercayaannya, dan semoga harapannya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para ayah ibu dan teacher yang ada di AKIS. Nah, seperti itu. Terus doa dan harapan semoga AKIS semakin bisa memberikan kebermutuan yang positif untuk ranah pendidikan Indonesia tentunya. Amin ya robbal alamin. Kami juga
saya perwakilan dari Akis, perwakilan dari Miss Fis, semuanya mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Linda karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat tinggi, mau berbagi bersama di sini bersama Ayah Bunda. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan topik yang berbeda tentunya ya, Bu Insya Linda. Allah, insya Menarik Allah. sekali. Nah, oke, Insya Allah. baik. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin mengenalkan nih program-program atau ada apa aja sih di Akis itu gitu kepada Ayah Bunda dan juga kepada Bu Linda. Siapa tahu nih Ya. nanti di sana ada ya saudaranya mau ke Batam, mau tahu Akis itu seperti apa. Jadi Akis Kindergarten and Preschool itu memiliki beberapa tingkatan program. Kita tuh punya program kelas toddler dari usia 2 sampai 3 tahun. Kita juga punya kelas nursery itu dari 3 sampai 4 tahun. Ini playgroup-nya. Terus kita punya kindergarten 1 atau kindergarten A usianya 4 sampai 5 tahun dan kindergarten B atau kindergarten 2 5 until 6 and then yang terakhir adalah kita punya daycare gitu. Daycare tuh tempat penitipan dan pengasuhan anak bisa dimulai dari usia 3 tahun. Nah, selama pandemik ini kita tetap beroperasi seperti halnya karena walaupun walaupun belajar tidak di sekolah, tapi yang kami harapkan adalah stimulasi itu terus dilakukan karena perkembangan anak itu tidak bisa kita jeda gitu. Walaupun sekolah berhenti, walaupun sekolah sekarang sedang freeze karena pandemik, tapi stimulasi untuk anak-anak harus tetap berlanjut gitu. Jadi kita akan terus memberikan program-program di mana mengupayakan supaya anak-anak tetap mendapatkan stimulasi yang optimal walaupun dari rumah seperti itu. Jadi untuk Ayah dan Bunda, Akis juga sedang berupaya sekarang untuk gencar di sosial media karena di masa pandemik aktivitas kita di luar semakin sedikit, kita akan lebih banyak bertatap dengan layar sosial media. Akis akan berupaya untuk memberikan informasi-informasi parenting, informasi tips dan trik semuanya akan kita upayakan untuk Ayah Bunda supaya bisa mendampingi Ananda di rumah bersama-sama Akis seperti itu. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung. Di situ juga tadi terlihat banyak sekali teman-teman kita, Bu Linda. Iya. Ada terakhir kita sapa ini ada Mas Aka ya, rekan ini kita juga. Iya. Dewe, oh bukan. Adiknya Mas Aka. Oh, adiknya Mas Aka, iya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah bergabung, untuk Ayah dan Bunda, untuk teacher-teacher. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan masukan selalu kita ini ya, masukan, kritik dan saran dari Ayah Bunda terkait pelaksanaan hari ini ataupun tema apa yang mau kita bahas selanjutnya, silakan untuk menghubungi nomor admin seperti biasa. Dan ada lagi pesan dari Bu Linda? Dari saya sekian cukup. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Miss Dea.